Salam ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur pada saat ini saya dipercayakan oleh ibu-ibu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat saat ini kami boleh bersyukur sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami boleh berterima kasih kepadamu. Engkau mengizinkan kami boleh bertemu secara online, dan biarlah lewat pertemuan ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi setiap kami, dan biarlah telinga seorang murid dan hati yang subur boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih hamba-Mu yang terbatas ini sembunyikan di balik salib-Mu agar apa yang Anda sampaikan itu bukan kepintaran tetapi datang daripada Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Bapa, terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa di saat ini. Sudah lama kita tidak berjumpa, namun bersyukur saat ini saya dipercayakan oleh PW Esther untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, tidak panjang lebar, saya akan membacakan Bapak Ibu-ibu untuk kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Ibu-ibu boleh menyimaknya dan saya akan membacakan buat setiap kita. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13, demikian firman Tuhan. Berikutnya berjudul kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian jauh pasal pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini, saat ini saya akan memberikan sharing firman Tuhan saya berjudul menuruti firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa sih di situasi saat ini yang kita hadapi, ya kita tidak bisa beribadah di gereja? Namun ini adalah situasi di mana kita boleh datang kepada Tuhan. Dan situasi ini memang gak mudah, ibu-ibu.
Mari kita boleh merenungkan kebenaran ini. Kenapa Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Philadelphia? Jemaat ini jemaat yang kecil, tetapi Tuhan berkata mereka orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Kenapa? Ya, ibu-ibu kita mungkin saat ini di rumah, situasinya nggak memungkinkan kita pergi kemana-mana, kita sulit. Tapi perlu kita ketahui, di rumah ada hikmatnya. Ibu-ibu, mari kalau punya waktu, mari kita coba renungkan firman Tuhan. Mari coba kita baca firman Tuhan, supaya kita menangkap apa maunya Tuhan dalam hidup kita dalam situasi ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah baca kebenaran ini bahwa jemaat Philadelphia menuruti firman Tuhan. Artinya yang paling poin yang pertama adalah mereka hidup dalam kebenaran. Kenapa mereka hidup dalam kebenaran? Di ayat 8 berkata begini, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti firman-Nya. Dari mana kita tahu harus kita menuruti firman Tuhan? Dari Alkitab yang tiap hari kita baca. Pertanyaannya, ibu-ibu, selama ini, beberapa bulan ini, apakah kita membaca firman Tuhan? Jangan-jangan kita sudah tidak ke gereja dan kita tidak lagi baca Alkitab. Nah, itu adalah situasi di mana begitu gentingnya dengan hidup kita. Kalau Tuhan datang, bagaimana dengan kita? Apakah kita siap? Mari, seperti jemaat ini, sekalipun situasinya sulit, mereka terus menuruti firman Tuhan. Mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan pakai mereka. Tuhan pakai mereka. Mereka Tuhan suruh jadi contoh hari ini buat kita, di mana kita boleh membaca bahwa jemaat Philadelphia menuruti firman Tuhan. Mereka hidup di dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau, ibu-ibu. Tuhan mau ibu-ibu lakukan itu di rumah. Tuhan mau ibu-ibu lakukan itu di tengah-tengah kesibukan ibu-ibu. Tuhan mau supaya ibu-ibu boleh melakukannya dimanapun ibu mau. Ibu lakukan aktivitas pekerjaan dimanapun. Mari kita sama-sama lakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Baik, ibu-ibu, itulah yang poin yang pertama, di mana kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua adalah kita nggak boleh menyangkal nama Tuhan. Philadelphia, jemaat Philadelphia, mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan mereka mengalami pencobaan. Perlu ibu ketahui, mereka tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Kenapa? Sekalipun situasinya sulit, sekalipun situasinya membuat mereka mengalami pencobaan dan penganiayaan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka menuruti firman Tuhan dan mereka tidak pernah menyangkal Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita masih nyaman, kita masih boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Di satu ketika nanti kita akan sulit beribadah, kita akan sulit untuk melakukan ritual ibadah kita. Hari ini pun kita sudah tidak beribadah karena virus. Namun satu waktu di mana pencobaan akan datang kepada setiap anak Tuhan untuk ditampi untuk memilih mana anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Apakah kita siap untuk ditampi? Dan kita tidak akan menyangkal nama Tuhan. Itu akan datang kepada setiap kita anak Tuhan. Ketika penganiayaan itu datang, cobaan itu datang kepada kita, kita harus siap dan kita gak boleh menyangkal nama Tuhan. Memang taruhannya akan besar, bahkan taruhannya adalah nyawa kita, bahkan taruhan adalah hidup kita. Tapi perlu ibu ketahui, bersama dengan Tuhan Yesus
Ya, itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah tetap setia. Tetap setia. Tetap setia dan taat mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita setia, kita taat, maka pertolongan Tuhan akan datang kepada setiap anak-anaknya, yaitu kepada ibu-ibu semua. Tuhan akan tolong. Di ayat 10 berkata begini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mentaati firman Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita tidak menyangkal nama Tuhan, pertolongan Tuhan akan datang kepada setiap kita, setiap ibu-ibu, setiap keluarga, dan bahkan kepada saya. Kenapa? Karena kita menuruti firman Tuhan, kita hidup di dalamnya, kita tidak menyangkal nama Tuhan. Sekalipun pencobaan itu makin berat, pencobaan itu makin membuat kita sulit, tapi ketika kita menuruti kebenaran firman Tuhan, kita mentaati kebenaran firman Tuhan, dan bahkan kita setia kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Jadi mari ibu-ibu semua, ibu-ibu dimanapun ibu-ibu berada, di rumah masing-masing atau di tempat pekerjaan, mari kita bergandengan tangan, kita minta Tuhan kuatkan kita, karena kita sudah hidup di dalamnya. Dan saya percaya Tuhan pakai ibu-ibu semua, dimanapun itu ibu-ibu berada. Tuhan akan pakai memenangkan banyak ibu-ibu. Tuhan akan pakai ibu-ibu untuk memenangkan keluarga masing-masing. Tuhan akan pakai ibu-ibu untuk memenangkan di mana ibu-ibu tinggal, di lingkungan di mana ibu tinggal. Dan saya percaya ketika ibu-ibu menuruti firman Tuhan, ibu-ibu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ibu-ibu tidak menyangkal nama Tuhan, ibu-ibu setia kepada Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas hidup ibu-ibu dan keluarga. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan buat kita, sehingga kita hidup terus menuruti firman Tuhan. Kita terus hidup di dalamnya. Kita menjadikan menurut kita, ketika kita menjadikan kebenaran firman Tuhan menjadi utama, maka itu adalah gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat saat ini kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman, bahwa kami harus menuruti firman seperti jemaat Philadelphia ketika mereka menuruti firman, Engkau memberikan kunci kerajaan Allah, dan bahkan Engkau memberikan kuasa, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Bapa. Ibu-ibu sekalian, Tuhan pakai keluarga masing-masing, dan biarlah ibu-ibu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mampukan mereka untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka setia menuruti dan bahkan taat kepadamu, bahkan tidak menyangkal nama-Mu Bapa, sehingga Tuhan mahkota tersedia bagi setiap ibu-ibu. Dan Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu datang atas setiap ibu ketika mereka berseru kepadamu Bapa. Bapa, terima kasih saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan ibu-ibu ke dalam tangan dan koordinator hanya di dalam nama Yesus Kristus